down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A02 yang beranggotakan saya sendiri, Sumiati, Hidayah, Nurul Mawaddah, Wafika Azizah, dan Ripka Raya Bangun. Jadi di sini kami akan menampilkan presentasi dari hasil identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus yang sudah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ripka Raya Bangun dan saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk penelitian kami memutuskan untuk mengamati seorang anak berusia 7 tahun dan merupakan anak penyandang disabilitas autis. Anak tersebut bernama Azwa Pranata. Pada saat pertama kali kami berjumpa dengan adik Azwa, seperti anak pada umumnya, adik Azwa berkembang optimal seperti anak pada umumnya. Namun setelah kami ajak berbincang-bincang, kami panggil untuk berbicara, di sana kami menemukan bahwa adik Azwa memiliki hambatan pada komunikasi, bahasa, dan sosialnya. Adik Azwa belum dapat berbicara dengan lancar seperti anak usia 7 tahun pada umumnya. Ia baru bisa mengatakan a untuk memanggil mamanya atau memanggil orang yang di sekitarnya untuk dimintai pertolongan. Dan Azwa juga memiliki respon yang sangat kurang. Bila dipanggil namanya, ia tidak lekas merespon, ia tidak lekas datang. Dengan begitu, ia tidak dapat diajak berbincang-bincang, saling menjawab, tidak. Dan dia juga tidak dapat memiliki kontak mata. Metode identifikasinya, kami melakukan wawancara dan dokumentasi dengan orang tua adik Azwa, terutama dengan ibunda Azwa. Baik, slide selanjutnya adalah hasil identifikasi. Di sini kita melihat profil anak dan riwayat kelahiran. Baik, saya akan membacakan profil anak yang kami dapatkan. Nama Azwa Pranata, tempat tanggal lahir Anjir 20 Desember 2014. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak pertama. Nama sekolah, ia tidak bersekolah, masih sedang menjalani terapi. Kelas belum,
dan alamatnya di Jalan Pembangunan 1 Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah riwayat kelahiran. Perkembangan masa kehamilan, tidak ada kelainan, penyakit pada masa kehamilan tidak ada, usia kandungan dari 8 bulan, sehingga dapat kita golongkan bahwa anak itu adalah bayi prematur. Riwayat proses kelahiran di operasi, tempat kelahirannya di rumah sakit, penolong proses kelahirannya adalah dokter, gangguan pada saat bayi lahir tidak ada, berat bayi kurang lebih 1 kilo 9 ons, panjang bayi kurang lebih 46 cm, tanda-tanda kelainan pada bayi tidak ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan masa balita. Nah, jadi anak yang bernama Ajwa ini, ia meminum susu kaleng pada umur 1-7 tahun. Akan tetapi pada umur saat lahir hingga umur 1 tahun, ia tetap meminum ASI, tetapi bukan ASI dari ibunya Ajwa ini, tetapi ASI dari kerabat keluarga ibunya. Nah, jadi saat itu Ajwa minum dari saat lahir hingga umur 1 tahun. Lalu imunisasi dan pemeriksaan pada anak yaitu lengkap dan rutin. Nah, lalu kualitas makanannya pun baik, akan tetapi Ajwa ini kesulitan dalam makan. Saat diajak makan itu sangat sulit. Nah, lalu selanjutnya itu perkembangan fisiknya. Nah, jadi pada perkembangan fisiknya Ajwa ini berdiri pada umur 8 bulan dan bisa berjalan pada umur 1 tahun. Nah, jadi Ajwa ini juga bisa bersepeda, tetapi sepedanya sepeda roda 3 bukan roda 2 ya. Lalu pada berbicara kalimat lengkapnya pun itu masih kesulitan gitu. Karena Ajwa ini cuma bisa bicara beberapa kata saja, seperti misalnya mama. Lalu Ajwa ini tidak memiliki kesulitan juga pada gerakan yang dialaminya. Ia tumbuh seperti anak normal, untuk motorik tumbuh seperti anak normal lainnya. Riwayat kesehatan, Ajwa ini sering sakit-sakit waktu kecil, itu riwayat kesehatannya kurang ya. Nah, lalu penggunaan tangan itu Ajwa dominan menggunakan tangan kanan. Nah, selanjutnya itu adalah perkembangan bahasa. Nah, jadi Ajwa ini bisa berceloteh pada umur 1 tahun dan ia dapat bicara dengan satu kata bermakna itu pada umur 1 tahun juga, yaitu satu kata itu misalnya seperti tadi, yaitu mama. Lalu untuk kalimat bicara dengan kalimat lengkap sederhana itu Ajwa ini belum bisa seperti itu. Karena untuk bicara pun ia masih, kalau menginginkan sesuatu, ia mengisyaratkannya dengan menarik ibunya atau menunjuk sesuatu yang ia inginkan. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan mengenai karakteristik anak. Ajwa Pranata, anak berusia 7 tahun yang ditetapkan memiliki hambatan autis berat. Nah, jika dilihat sekilas, Ajwa seperti anak normal pada umumnya yang senang bermain, akan tetapi jika kita lihat secara dekat atau lebih saksama, maka akan terlihat perbedaan Ajwa dengan anak normal pada umumnya. Ketika dipanggil, Ajwa tidak akan merespon, bahkan dipanggil namanya pun tidak akan merespon. Saat berbicara dengan Ajwa, kami tidak mendapatkan kontak mata. Namun ketika Ajwa melihat benda-benda yang memiliki warna atau berbentuk yang sama seperti pensil, pulpen, maka Ajwa akan merespon dengan cara langsung menyusun benda tersebut dengan rapi dan sesuai dengan keinginan Ajwa. Selain itu, Ajwa merupakan tipe anak autis yang ketika moodnya sedang buruk, maka dia akan melukai diri sendiri dan orang lain, seperti memukul diri sendiri atau memukul ibunya ataupun orang terdekatnya. Ajwa merupakan anak yang aktif dan gemar bermain di luar rumah, sehingga Ajwa memerlukan pengawasan yang ketat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah asesmen. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang asesmen. Asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-anak yang diidentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus dapat digolongkan dan dikelompokkan menjadi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, autis, kesulitan belajar, dan anak berbakat. Untuk pelaksanaan asesmen yang kami lakukan kepada Azwa, kami membawa beberapa media sederhana yang sesuai dengan hambatan pada Azwa. Untuk mengambil perhatian Azwa, mau tidak mau kami menggunakan suara dengan intonasi yang cukup tinggi untuk memanggil Azwa. Selain itu, kami juga memakai trik menepuk tangan agar perhatian kami didapatkan. Namun ternyata Azwa sangat suka dengan benda yang berwarna yang memiliki bentuk sama seperti pensil warna atau pulpen. Najwa sangat suka menyusun pensil warna tersebut sesuai dengan keinginannya. Metode asesmen kami menggunakan metode wawancara, tes yang menggunakan media yang sesuai dengan hambatan anak, dan dokumentasi. Ketika kami melakukan tes, kami melakukan pendekatan terlebih dahulu karena saat kami melakukan observasi asesmen, anak mengalami mood yang buruk, suasana hati yang kurang baik dan bersahabat akibat dari memakan makanan yang mengandung gula yang tinggi, sehingga membuat kami harus melakukan tes yang cukup sulit dikarenakan Ajwa suka lari-lari, berteriak-teriak, dan sangat cepat kehilangan fokus. Intinya si anak ini mudah bosan dan oleh karena dia punya dunia sendiri, jadi dia tidak mempedulikan orang yang sedang berbicara dengan dia. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen yang sudah kami lakukan, Azwa ini memiliki hambatan dalam aspek sosial dan juga emosinya seperti itu. Nah, dalam berkomunikasi, ketika umur 7 tahun itu si Azwa baru bisa menyebutkan huruf A seperti itu. Dan ketika berinteraksi dengan teman sebayanya pun itu sulit. Misalnya ketika bermain, si Azwa ini ikut bermain, tetapi bermainnya itu juga sesuai kehendaknya gitu, tidak bisa mengikuti permainan-permainan yang kamu harus seperti ini, harus taruh bolanya di sini seperti itu. Karena Azwa tidak memahami itu, dan ketika diajak berinteraksi, kita panggil gitu, misalnya kita panggil dengan sambil tepuk-tepuk tangan, si Azwa ini matanya itu sulit untuk didapatkan kontak matanya. Nah, jadi hambatan dari si Azwa ini adalah autis. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.